Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 9, kita lanjutkan materi reproduksi tumbuhan. Bila kemarin Bu In menerangkan reproduksi tumbuhan secara vegetatif, baik yang alami maupun yang buatan, sekarang kita ke reproduksi tumbuhan secara generatif, atau yang kemarin dikatakan apa? Reproduksi tumbuhan secara kawin. Reproduksi generatif pada tumbuhan itu terjadi banyak. Yang kalian lihat adalah tumbuhan yang berada di sekitar kita, ya. Contoh yang mudah dan sering kita temui adalah pada bunga sepatu. Bunga di situ adalah bunga lengkap, ada putik, ya, ada putik, ada benang sari, kemudian memiliki mahkota, ya, dasar bunga, kelopak, dan mahkota yang menarik. Ini pembuahan pada angiospermi, yaitu di mana kalau pada angiospermi itu bunga terdiri dari kelopak, mahkota itu kok disebut dengan corolla, benang sari itu stamen, putik itu pistilum yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Ya, di sini nampak pembuahan ganda, tapi saya terangkan sebelumnya di sini. Nah, ini nak, reproduksi pada angiospermi. Bagaimana sebenarnya? Pada saya mulai dari nomor 1 ini, bunga. Bunga, jika terjadi penyerbukan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik, maka dia akan berada di dalam sini, dalam putik. Akhirnya, ini bahasa sederhana saja ya, supaya mudah kalian mengerti. Akhirnya, mahkota ini protol, korolanya ini protol, lepas. Dan putik ini membesar, ini kepala putik. Karena di dalam sini dia mengalami reproduksi, pembelahan secara meiosis atau pembelahan sel gamet, maka putik ini membesar, terjadi yang namanya mikroskopa. Kemudian terjadi juga pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, pembelahan mitosis, karena itulah disebut dengan pembelahan ganda. Kepala putik ini akan membesar, ini prosesnya berjalan, kemudian nanti akan menjadi, ini prosesnya kalau kita ikuti nomor 4, dari nomor 3 mitosis, kemudian nomor 4 menjadi bakal biji yang besar, ya, dari putik, ininya lepas, dia akan menjadi bakal biji. Biji itu kan nanti akan menjadi calon bayi, nak. Ya, jadi kalau kamu makan mangga, bijinya dilemparkan, sebenarnya itu adalah bayi mangganya, ya. Kemudian dia penyerbukan, di dalamnya ini ada penyerbukan. Serbuk sari masuk membuahi sel telur, kemudian putiknya ini menyatu, jadi ada inti sperma yang menyatu, terjadilah sigot. Nah, ini berkembang menjadi biji, berkecambahan, dia akan menjadi tanaman baru. Ya, itu tadi kalau diperbesar seperti tadi. Sekarang yang tumbuhan spermatopita. Yang dimaksud tumbuhan spermatopita itu adalah tumbuhan berbiji, yaitu melalui penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukannya sampai serbuk sari jatuh di kepala putik. Sekarang, berdasarkan asal serbuk sari itu bisa dibawa, perantaranya itu bisa angin, air, hewan, manusia yang disengaja atau tidak, ya, misalnya terbawa di kantong, terus lupa buang, itu dibawa lagi ke rumah, itu termasuk menjadi perantara. Jenis-jenisnya, nah, ada autogami, geitonogami, penyerbukan tetangga,
alogami atau penyerbukan silang, dan bastar. Kemarin sudah disinggung. Ini reproduksi generatif pada tumbuhan yang dengan bantuan angin. Contohnya ini golongan padi, tebu, ya nak ya. Bunganya tidak berwarna cerah, tetapi ini tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, tapi tangkainya ini panjang, menjuntai. Putik melekat di tengah, serbuk sari banyak, sehingga kalau goyang-goyang gitu banyak dia, maka bisa mengalami penyerbukan tetangga, bisa kemana-mana. Penyerbukan yang dibantu oleh air, ini hidrogami namanya. Contohnya hidrilla, enceng gondok, teratai. Nah, berarti serbuk dari kelapa sari, benang sari, itu berada di air-air, Bu. Betul. Dan dia memang memiliki ketahanan sendiri terhadap kelembapan air. Entomogami, ini penyerbukan yang dengan perantara serangga. Ya, kalau serangga itu cirinya baunya harus tajam, memiliki madu, karena dia didatangi karena memiliki madu. Kemudian warnanya cerah. Nah, madu-madu tadi akan nempel di kaki-kaki serangga, kemudian kalau terbang di bunga yang lain, maka di sana dia akan membantu penyerbukan. Secara tidak langsung, benang sari yang nempel di kaki serangga tadi akan nempel di tanaman lain. Sekarang yang ciri-cirinya yang didatangi serangga, ya, masih kelanjutannya tadi. Benang sarinya warnanya cerah, memiliki kelenjar madu, benang sarinya ini tadi bersatu dengan dasar belakang, lengket, ya, seperti tepung kecil-kecil tapi lengket. Kemudian bunganya berwarna harum. Sedangkan yang ornitogami, bedanya dengan tadi apa? Kalau tadi serangga, ini hewan yang lebih besar, atau ornitogami itu burung. Kamu lihat contohnya di sini, bentuk tabung, ya, tanamannya bentuk tabung, bentuk tabung. Bunga yang dipolinasi, polinasi ini dari kata-kata polen, polen itu ya sari madu tadi. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu, nah, dan air. Jadi dia itu minum madu sekaligus menghilangkan haus, ya, seperti itu. Tetapi secara tidak langsung, benang sari yang tidak nempel karena dibantu burung, makanya dia menjadi nempel, ya, karena dibantu burung untuk melekat. Kriptogami, penyerbukannya ini dibantu kelelawar. Biasanya bunganya mekarnya malam, ukurannya besar, warnanya cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Kalian tahu bahwa mata kelelawar memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia hanya melihat berdasarkan ukuran yang besar. Kemudian malakogami, penyerbukan yang dibantu dengan siput. Jadi golongan tanaman misalnya pisang, itu kan kadang-kadang di batangnya banyak siput-siput, ya, lendir-lendirnya. Itu sebenarnya secara tidak langsung dia akan membantu proses penyerbukan. Sedangkan yang antropologi, berarti antro itu manusia, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Kamu lihat di sini, tangan manusia ini mengutik-utik bunganya vanili supaya jatuh ke putik. Jadi benang sarinya ini supaya jatuh di putik, supaya terjadi penyerbukan. Atau kalau tanamannya besar gitu dipukul-pukul gitu, ya, supaya kalau sepintas itu seperti dibangunkan, tapi padahal itu untuk
agar sebenang secari jatuh ke kepala putik. Salah juga begitu. Nah, sekarang kalau kamu tadi belajar angiospermi, sekarang gimnospermi. Yang gimnospermi itu yang bagaimana? Di gimnospermi itu contohnya pinus atau tanaman-tanaman yang bentuknya jarum. Jarum daunnya itu lunak seperti jarum. Ya, kan cemara, pinus gitu. Ini penyerbukannya seperti ini. Ya, bisa kalian lihat, ini saya ambilkan yang sederhana saja. Jadi, penyerbukan di gimnospermi itu melibatkan adanya 4 makrospora. Jadi makrospora. Nanti akan kita singgung sedikit pada materi selanjutnya. Terima kasih anak-anakku, tetap jaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.